Oke, selamat pagi semuanya. Oke, jadi nanti kita akan belajar bab 1 langsung ke materinya. Jadi di sini saya akan mengajar bab 1 teori atom dan sistem periodik unsur. Nah, ikatan dan struktur molekul. Ini kita memorizing dulu ya, kayak mengingat kembali gitu ya, teori-teori apa saja yang sudah kalian pelajari. Backgroundnya sampai kayak penjelasan detail, saya tidak terlalu ini ya, kayak Dalton tuh lahir tahun berapa, itu tidak penting gitu buat saya. Karena yang penting adalah Dalton bilang apa, terus setelah dia Thomson, apa yang kurang. Nah, itu gitu ya. Jangan terlalu terpaku dalam penyelesaian esai ya. Asli nanti tangannya keriting kalau ujian. Ya, jadi kalau kita bicara soal teori atom, itu kan dimulai dari Demokritus dulu ya. Oke, jadi kan setiap hari kita melakukan aktivitas, kita menjalani semua proses kimia gitu. Jadi kalau ada orang bilang obat itu, ini saya bawa pemikiran kalian sebelum kata atom ya. Kayak minum obat itu kimia, sedangkan minum air putih itu biasa gitu ya. Padahal sebenarnya kan air sama obat itu containing, maksudnya mengandung zat kimia juga kan ya. Cuman secara kimiawi untuk air kan strukturnya gampang ya H2O, sedangkan kalau obat mungkin antibiotik itu kan strukturnya besar gitu ya. Jadi mungkin lebih kompleks. Nah, tapi mereka sama-sama bahan kimia. Nah, setiap bahan kimia yang dimaksudkan itu punya di dalam diri dia itu kan dia punya fasa, kan materi ya, tahu materi kan ya, materi punya massa, dia menempati ruang. Ya, materi punya wujudnya gitu ya, punya fasanya. Bahasa kerennya fasa. Jadi kayak H2O itu kita bisa lihat dia dalam 3 fasa. Fasa es batu atau padat ya. Kemudian fasa apa lagi? Cair yang kita minum, suhu ruang, terus uap kalau dipanasin gitu kan lah ya. Nah, di setiap fasa itu dia punya ikatan masing-masing tuh beda-beda gitu kan ya. Sebelum kita masuk di atom dulu lah, materinya dulu. Nah, jadi kan air misalnya di sini saya gambarnya ya, air dalam bentuk cair ya, berarti suhunya kan 25 derajat ya, suhu ruangan gitu kan ya. Nah, dalam wujud cair itu dia orang kimia melihat dia itu sebagai seperti ini, tapi dalam keadaan berdekatan. Ya tidak terlalu berdekatan lah ya, maksudnya ya gitu-gitulah. Jadi antara satu H2O dan H2O lainnya ada jarak space-nya gitu lah ya. Nah, ketika saya panasin dia suhunya menjadi 100, berarti dia mendidih ya, dia jadi uap gitu, uap air gitu ya, kayak gini lah. Dilihatnya kayak uap-uap keluar dari permukaan lah ya. Nah, setiap itu dilihatnya sebagai masing-masing H2O. Jadi ini kan sama ini ada ikatannya, nanti ada O yang di sini lagi, gitulah yang kita ngeliatnya kayak gitulah di pikiran kalian. Jadi antara satu H2O dan lainnya itu ada ikatan. Nah, ketika dia jadi gas, masing-masing bawa dirinya sendiri gitu. Jadi H2O sendiri. Jadi satu misalnya anggaplah satu untayan gas ini cuman dimiliki oleh satu H2O misalnya gitu ya. Nah, H2O ini adalah molekul ya. Nah, ingat istilah molekul sama atom. Nah, molekul itu terdiri dari atom-atom. Itu makanya yang tadi Krisdanis bilang itu dipotong-potong, dikecil-kecilkan sampai dapat atom. Jadi misalnya gula kalian potong-potong-potong dia gitu sampai dapat satu glukosa. Nah, habis satu glukosa itu dipotong lagi C6H12 gitu ya. C6H12O6 itu dipotong-potong lagi sampai menurut dia cuman ada C sendiri, ada H sendiri, ada O sendiri gitu maksudnya gitu ya. Jadi pikiran kalian atom itu yang ada di tabel periodik unsur ya. Yang ada apa namanya itu? Ada helium, ada hidrogen gitu ya. Kamarnya jelek. Salah, kayak gitulah. Jadi atom itu menurut Demokritus kalau kita ngambil air potong-potong air gitu ya kali bisa potong air secara manual ya, potong air dapatnya itu
atom gitu. Menurut dia itu yang paling kecil tuh namanya atom. Kayak muncul istilah atomos gitu ya di Demokritus. Tapi dia cuma bilang kalau dipotong-potong gitu. Dia tidak tidak ada eksperimen seperti tadi Gaby bilang gitu ya. Mas Ali. Nah, kalau Dalton dia ambil percobaan orang untuk menyatakan teorinya. Dia tidak berbuat apa-apa sih kalau menurut saya. Karena dia ngambil punyanya Proust ya. Ya nanti dibacalah Proust sama. Jadi hukum kekekalan massa sama kekekalan tetap gitu. Hukum kekekalan massa sama hukum perbandingan tetap gitu. Proust sama Lavoisier kalau nggak salah. Nah itu dia ngambil terus dia menjelaskan ulang Demokritus punya. Jadi menurut Demokritus dan Dalton tuh sama atom itu analoginya ya. Analogi itu lebih kayak dia mirip apa gitu. Analoginya dia lebih kayak bola pejal, kayak bola tenis lah. Kayak dia melihat atom tuh kayak bola gitu aja ya. Gitulah. Nah kemudian ada percobaan dari si Thomson gitu. Thomson punya percobaan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dia menemukan elektron di dalam atom, Ibu. Iya, dia menemukan elektron dalam atom. Percobaannya dia ngapain? Dia pakai tabung sinar katoda, Ibu. Terus dia sinari apa itu? Lempeng apa? Lempeng kondensor, Ibu. Lempeng kondensor. Lempeng kondensornya itu terbuat dari apa? Trevelyan. Baja, Ibu. Baja. Baja di tabel periodik. Ada yang tahu atomnya apa? Baja betul. Oke. Ada yang mau jawab? Sinar katoda tuh dia bermuatan apa? Sinar katoda tuh bermuatan apa? Ini anak-anak Google mania nih ya. Kalau ditanya langsung cari. Apa? Muatan apa? Sinar katoda merupakan partikel yang bermuatan negatif, Ibu. Negatif. Jadi si Thomson tembak, misalnya ini lempengnya gitu ya, terus dia tembak, ini si Thomson lah manusianya, saya taruh T aja ya, dia tembak sinar katoda muatan minus gitu lah ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau kena lempeng, kalau dia sama-sama negatif, berarti dia saling tolak. Ada yang di iya, tolak menolak ya dipantulkan balik, ada yang diteruskan. Makanya dia menyatakan bahwa ternyata atom itu ada sesuatu di dalamnya. Karena waktu saya tembak muatan negatif, ya dengar aja ya. Jadi kalau saya tembak sesuatu yang negatif, ada yang pantul balik, ada yang teruskan. Berarti tidak full dia bermuatan, tidak full dia netral gitu maksudnya gitu ya. Jadi ada bagian yang negatif, ada yang bagian yang positif gitu lah ya. Jadi Thomson itu analogi teori atomnya tuh kayak apa tuh? Roti kismis. Tapi kalau di Ambon tuh biasa roti apa ini? Yang ada taburan-taburan sesuatu di atas itu. Ya, jangan kismis lah, terserah daerah kita makan apa ya, samain aja lah. Roti kismis lah. Atau roti yang ditaruh, sabar di Ambon ini kue apa ya? Terus yang ada kue yang tabur-taburi sesuatu di atas gitu. Gitulah. Jadi menurut Thomson, atom itu tidak netral, ada muatan negatif dan dia tersebar merata di permukaan si atom itu gitulah. Kemudian muncul lagi Rutherford ya. Jadi semakin ke sini percobaannya semakin lebih menjelaskan oh ternyata bukan cuma bulat saja, bukan netral, ada muatannya gitu kan ya. Nah, Rutherford bikin apa? Dia menemukan inti atom, Ibu, dan elektron yang mengelilingi atom. Inti atom bermuatan positif, Ibu. Dia percobaannya dia bikin apa, Usman?
dia percobanya itu melakukan penembakan sinar alfa, Ibu. Yang berisikan partikel-partikel bermuatan positif, Ibu. Berarti mirip dong sama Thomson ya? Enggak deh. Thomson negatif ya katoda, dia alfa positif. Jadi sama juga gitu, tapi dia pakai sinar yang karena Thomson sudah plus, dia kebalikannya ya. Thomson negatif, sorry. Si Rutherford pakai yang plus. Jadi pas dia tembak di tengah, itu dia pantul balik. Oh berarti dia pikir, oh iya ya, berarti ternyata muatan positif itu ternyata cuma di tengah gitu ya. Jadi bentuk molekulnya kayak molekul. Bentuk atomnya kayak gimana kalau Rutherford? Lintasan, Ibu. Lintasan. Bener, lintasan. Kalau dia bilang di tengah, berarti anggaplah kita bikin kayak roti donat, bisa nggak sih? Kayak bola gitu. Jadi, iya, Ibu, kayak donat. Jelek. Bola berongga, Ibu. Ya, bola berongga tuh bagaimana? Sudah anggaplah donat gitu ya, terus donat yang pakai meses tuh. Bisa ya. Jadi nanti bolongannya itu positif, terus yang meses-mesesnya itu negatif gitu lah ya. Biar kalian analoginya bisa. Nah, udah tuh Democritus, Dalton, Thomson, ya, Rutherford. Gitu. Terus tiba-tiba muncul Bohr ya. Bohr punya penjelasan gimana? Ada yang tahu? Bohr itu gimana sih? Kalau penjelasan menurut Bohr itu atom yang terdiri dari inti atom yang merupakan pusat massa dan bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif, berputar mengelilingi inti atom dan tingkat energi tertentu. Jadi ada tingkatan energi tiap elektron. Jadi lebih kayak obat nyamuk ya. Kalau tidak obat nyamuk lebih kayak lintasan planet terhadap matahari gitu ya. Cuma kalau yang belum belajar itu bingung ya. Jadi kita obat nyamuk aja ya. Oke, jadi plusnya di sini, terus minusnya tuh ada di sini, ada di sini, tergantung dengan energi masing-masing elektron gitulah ya. Nah ternyata tuh kelima atom ini itu tidak dipakai sekarang. Yang dipakai sekarang adalah yang mekanika kuantum. Iya, mekanika kuantum. Mekanika kuantum ya. Nah, di sini makanya timbul istilah yang namanya orbital gitu ya. Jadi dari awal mereka ketemu, oh ada atom. Terus si Thomson bilang, ya atomnya tuh tidak netral, dia bermuatan. Ada negatif di permukaannya dan dia tuh bolanya semuanya itu plus gitu kan. Tapi Rutherford bilang, oh tidak bisa, ternyata plusnya itu cuma di tengah. Terus dikelilingi random gitu, terserah dia mau ke sebelah mana kak, itu yang penting dia semuanya negatif. Padahal kan kalau secara logika kalau negatif itu di sekeliling ini, warna ya diganti warna. Jadi kalau misalnya sekeliling ini kan mereka beda jenis ya, pasti dia akan jatuh lagi ke tengah. Artinya mereka akan saling menstabilkan diri gitu kan, karena beda jenis gitu kan ya, kayak perempuan sama laki-laki gitu ya. Nah kalau Born itu dia bilang, oh ternyata dia punya lintasan sendiri. Cuma lintasan sendiri itu juga pada saatnya nanti akan ada gaya sentripetal dan sentrifugal kan, nanti pada suatu saat juga dia akan jatuh ke tengah karena ada gaya tarik dari tengah gitu. Tapi kok materi sehari kan maksudnya ilmuwan kan begitu. Tapi kok kalau teorinya begitu berarti kita ujungnya nanti hancur dong kan, karena pasti tidak stabil. Kenapa setiap hari kita bisa tetap minum air stabil gitu, kita tidak mutasi, artinya mata kita nggak bengkok sedikit ke atas ke bawah gitu kan ya, kan semuanya stabil gitu. Kalau atom stabil, molekulnya stabil, berarti nanti kita tetap stabil gitu, tapi kita akan tetap berjalan dengan waktu gitu. Tapi kan stabil, kita minum air tiba-tiba kan nggak meledak di mulut kita kan ya. Ketika nyampur dengan enzim di mulut, di lambung, itu kan semua kan normal gitu. Jadi mereka pikir kok pada saatnya mereka akan masuk ke tengah dan akan mungkin tidak stabil terus, tapi kok kita stabil. Nah, muncul teori namanya mekanika kuantum. Nah, teori ini tuh sebenarnya tuh dia cuman ini aja buat ini ya, teori yang
apa ya, kayak pengenalan kalian aja, tidak usah terlalu berpikir sampai ke situ. Jadi dia cuma mau mendefinisikan elektron itu dia di mana gitu. Nah, ilmuwan taruh dia di nama orbital gitu. Jadi kayak kamar kan, kayak S itu kamarnya 1, P-nya kamarnya 3, D-nya kamarnya 5 gitu kan. Jadi ilmuwan mendefinisikan dia di kamar-kamarnya. Ternyata kamar yang dia definisikan itu ternyata cuma dalam satu persamaan matematika gitu ya. Ya itulah cuman info sedikit. Nah, kemudian mekanika kuantum ini dia belajar tentang orbital. Jadi yang di otak kalian tuh udah ada istilah orbital. Jadi atom pusatnya itu tetap plus gitu, atau intinya nukleus itu kan proton sama neutron. Proton sama neutron, kemudian ada elektron berada di orbital. Oke ya, sampai sini bisa ya. Kita masuk ke elektron, proton, dan neutron. Ya. Oke. Nah, kalian semua di situ ada tabel periodik tidak? Oke lah, saya kayaknya ada, Ibu. cari tabel periodik dulu kayaknya ya, sebentar. Nah, ini ya tabel periodik, semua juga udah pernah lihat, sudah pernah hafal di SMA dan segala macam. Nah, setiap atom punya nomor atomnya sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, nomor atom itu mewakili jumlah elektron dan jumlah proton. Bisa ya? Jadi saya tulis di sini nomor atom, kan ada tuh set N di sini, ada nomor atom, ada nomor massa gitu. Biasanya kan kalau tulisan di SMA dulu tuh kan apa ya? A sama Z ya. A itu nomor atom ya, saya lupa lah. Pokoknya intinya ada nomor atom sama nomor molekul. Saya tidak belajar buku SMA lagi. Saya cuma tekankan ada nomor atomnya sama ada nomor massa ya. Biar kalian jangan terpaku dengan satu singkatan-singkatan yang nanti menjebak kalian sendiri. Oke. Nomor atom itu dia mewakili jumlah elektron, jumlah proton. Ya. Jadi kalau set N di sini nomor atomnya 30, berarti jumlah elektronnya ada 30, jumlah protonnya ada 30. Bisa. Jadi itu dia mewakili, kalau mewakili jumlah proton dan elektron kalau dia dalam keadaan netral, artinya tidak ada plus minus muatan dia dalam diri dia gitu ya. Nah, kalau nomor massa itu neutron tambah proton ya. Atau bisa juga ya nomor massa tuh neutron ditambah proton. Neutron tuh tulisnya udah tau lah, udah pernah belajar ya SMA ya, neutron ya. Elektron saya pakai E garis atas, proton P aja gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita mau cari tahu dia punya jumlah neutron dari nomor massa yang ada, berarti kan kita udah tahu protonnya di sini misalnya untuk Zn ya, 30 kan ya. 30 berarti nomor massanya 66. Saya tidak ambil belakangnya karena biasanya kan nilainya langsung valid, langsung kayak bilangan pentingnya nggak ada koma maksudnya gitu ya. Jadi kalau untuk Zn ini kan nomor massanya, nomor atomnya saya Na sama Nm aja. Itu 30. Kemudian nomor massanya 66, berarti neutronnya berapa? Neutronnya kan ini 66 dikurang jumlah proton. Protonnya berapa? 30 ya. Jadi 66 kurang 30 jadinya 36. 36. Oke. Saya mau tanya satu-satu dulu lah. Ini saya besarkan sedikit kali ya. Sama aja tidak kelihatan. Oke. Gampang-gampang aja. Oke, saya mau tanya ke siapa ya? Udahlah, saya bikin soal aja lah. Kita coba kerjakan sama-sama ya. Bentar ya. Oke. Nah, ada kalsium, itu nomor atomnya. Ada yang bisa bantu saya? 20 ya dia nomor atomnya. Nomor ini 40. Terus
ada besi itu 26, terus ini nomor 26 dia 56 kalau nggak salah. Kemudian Na tolong lihat di sini 11 ya. Iya deh 23 ya. Kemudian fluor itu 9. Saya lihat dulu. Fluor itu 9 sama 19. Oke. 19 ya. Nah, terus ada Ca2 plus 20. Terus di sini ada Fe2 plus 26. Fe3 plus 36. Terus ada Na plus 11. Kemudian F minus 9. Oke. Ini ada berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ada 9 nih. 9 soal. Nah, saya tunjuk ya. Siapa ya? Ini Santri Tebiari. Untuk kalsium yang ini nomor 1, itu jumlah elektronnya berapa, jumlah protonnya berapa, jumlah neutronnya berapa. Nah, gini aja lah, kalau kalian bingung tuh biasa nomor atom tuh lebih kecil dari nomor massa ya. Itu aja dulu lah. Cara ngelihatnya di tabel periodik, mau dia ditulis begini, mau dia ditulis misalnya 40-20 begini, atau kebalikannya, yang penting nomor atom itu lebih kecil dari nomor massa ya. Nah, dia punya nomor atom 20, nomor massa 40. Jumlah elektronnya berapa? Lihat layar saja. 20.000. 20 nomor proton. Jumlah protonnya? 20 lagi, Bu. Neutronnya? Neutronnya itu 20 lagi, Bu. 20 dapat dari mana? Tempat nomor massa dikurang nomor atom. Nomor massa dikurang jumlah proton. 40 kurang 20, 20. Oke, terima kasih di Santri. Untuk kalsium ini nomor 2. Yes, sir. Oke. Siapa yang mau jawab ini? Sabar, saya tunjuk dulu. Tara Makulua. Coba jawab. Jumlah elektronnya 20. Jumlah protonnya? Jumlah protonnya 20. Ya, terima kasih Ibu kesempatannya. Saya akan mencoba mengoreksi jawaban dari Tara Makulua untuk soal yang kedua. Di sini nomor atomnya 20 dan ada tanda 12 di sini. Itu artinya melepaskan 2 elektron sehingga jumlah elektronnya itu 18. Baik, terima kasih. Saya bisa bantu jawab, Ibu? Iya, boleh. Silakan Usman. Menurut saya 2 plus itu artinya tuh 3, Ibu. Artinya berapa? Karena 3? melepaskan 3 elektron, 3 elektron ke proton. Terus? Jadinya hasilnya tuh seharusnya 17, Ibu. 17, oke. Terus? Bisa aja, Ibu. Itu saja. Neutronnya gimana neutron? Neutronnya itu 7, berapa? Ibu, saya mau memperbaiki neutron, boleh, Bu? Ya, sabar. Usman dulu. Saya tanya Usman dulu. Usman. Ini neutronnya tuh seharusnya itu 20. Ya. Sebentar. Dulu pancar lah, Ibu. 19, Ibu. Oh, 19. Tapi dari mana 19? Karena wait 20 ke apa tuh? 20, Ibu. 19, 20 seharusnya.
Duh, kaku saya, Ibu. Kenapa kaku? Ya, Ibu. Ya, jadi menurut kamu berapa? 19. Oke, 19 dulu. Oke. Ya, sebentar. Siapa mau bicara dulu ini? Kita Tiara. Mau bilang apa dulu, Tiara? Iya, Ibu. Yang neutron itu menurut saya 22, Ibu. Oh, 22. Oke. Lanjut, Gaby. Mau bilang apa? Neutronnya Ibu harusnya 20, terus elektronnya 18 itu sudah betul Ibu. Ibu. Oke. Iya. Ya, terima kasih ya. Kalian aktif sekali ya. Semoga aktifnya ini sampai seterusnya ya. Oke, jadi untuk 2+ itu artinya, atau kita sepakat penulisannya dulu ya, biar kalian nggak bingung ya. Kan tiba-tiba di sini 40, di sini +2 gitu kan bingung gitu ya. Di sini gitu ya. Ya, biar kalian jangan bingung lah. Biar memorizing SMA masih ikut lah ya. Oke, gitu ya. Bentar saya hapus dulu biar sama lah ya. Oke. Ini juga saya hapus. Ini hapus, ini hapus ya. Aduh, sebentar. Ini 56, 40. Terus ini berapa tadi? 23, ini 19 ya. Oke. Nah, kalau muatan ada, kalau ini kan artinya dia netral ya, muatannya 0. Gitu ya. Artinya dia tidak. Dia nomor atomnya sesuai dengan yang ada dalam periodik. Sedangkan kalau dia ada muatan, itu kalau ada tanda plus, artinya dia melepaskan elektron sebanyak muatan yang ada. Kan biasanya kan kalau muncul kayak minus ini 1 aja gini ya, ini dianggap bahwa ini -1 ya. Jadi biasa angka 1 tuh tidak muncul di dalam peredaran penulisan, mau muatan, mau koefisien. Nanti kalau stoikiometri koefisien itu tidak muncul. Jadi kalau tidak ada angka 1 di situ, anggaplah ada 1 di situ ya. Oke, tapi kalau tidak ada ditulis apa-apa, berarti dia 0 ya. Ini netral. Itu dulu ya pengertiannya. Nah, kalau dia 2+, artinya dia melepaskan 2 elektron. Berarti yang berkurang itu cuman elektronnya saja. Ya. Ya. Ya biar jangan bingung lah. Mungkin ada lupa-lupa tapi biar diingat terus. Jadi jumlah elektron di nomor 2 yang Ca2+ ini adalah 20 dikurang 2 ya, karena dia berkurang 2 jadinya dapatnya 18 ya. Jadi 17 salah, 20 salah, jadi jawabannya 18. Kenapa? Karena dia muatannya +2, dia melepaskan 2 elektron. Bisa ya? Saya harap semuanya untuk dasar-dasar ini ngerti dulu lah. Baru nanti yang struktur yang sisau dan teman-temannya nanti bisa ikut lah ya. Oke, kemudian untuk proton itu dia nggak kemana-mana, dia cuma di pusatnya aja, dia cuma di inti atomnya, jadi dia tidak akan berubah. Muatan itu dipengaruhi oleh elektron saja ya, tanam di otak ya. Maksudnya intinya itu tidak kemana-mana, jadi dia tetap sejumlah nomor atomnya. Berarti dia tetap 20 ya, jawabannya elektronnya 18, protonnya 20. Untuk neutronnya, karena protonnya tidak berubah, berarti neutronnya juga tidak berubah karena nomor massa tidak berubah. Jadi tetap 40 dikurang 20 jadinya 20. Ya. Jadi jawabannya 18, 20, 20. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu maaf, yang tadi Ibu punya nilai neutronnya itu ambil dari 40 itu di kalsium punya. Iya tuh kalsium. Ini soalnya kan kalsium. Oh iya. Oke, ya. Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Cara bisa ya, soalnya ini kan juga dari SMA sudah dipelajari. Oke, kita lanjut ke mana ya? FE dulu lah, FE 3+. Ini sorry, ini bukan 36, ini 26. Jadi saya disalahkan lagi, salah tulis soal. Kita di FE dulu lah ya. Oke, saya clear dulu. Helda Tiwal. Boleh buka mic-nya? Nomor
Helda Saritiwal. Oke, tidak ada. Ansar Rumonin. Coba jawab. Silakan jawab ya. 26. Oke, 26. Jumlah proton? 26. 26 juga. Neutron? 30. 30 dapat dari? 26 kurang 26, Bu. Oke, makasih. Lanjut nomor 4. Giovanda Latu Papua. Jumlah elektronnya 26. Ya. Dikurang 2 jadi 26 dikurang 2 jadi 24, Ibu. Oke. Protonnya tetap 26. Ya. Neutronnya tetap 56 kurang 26 jadi 30, Ibu. Terima Oke, kasih. terima kasih. Nomor 5. Umi Ohorela. Ya, silakan. Elektronnya 23, Ibu. Karena 26 dilepaskan 3. Oke, lalu proton? 23, Ibu. Ya. Proton? Protonnya 26. Udah benar ini, Kak? Belum, Bu. Ya, Belum, siapa Bu. yang jawab itu? Belum, Bu. Ya, jawaban yang benar? Masih tetap 56 kurang 26. Berapa? Sama dengan 30, Ibu. Masih tetap 56 kurang 26 jadi 30, Ibu. Iya. Oke, saya loncat di yang F dulu lah ya. Karena kan tadi plus udah, sekarang minus. Gitu ya. Coba kita yang F dulu lah ya. F ini nomor 6 lah ya. 7. Oke, nomor 6. Alexius Cora. Jumlah elektronnya 9, Ibu. Ini, Bu. Dua protonnya 9. Ya, neutron. Saya, Bu. Siapa itu kamu? Siapa? Bertua, Ibu. Ya, berapa yang kamu jawab berapa? 13, Ibu. 10, Ibu. Neutron 10, Ibu. 10. Yang benar yang mana ini? 10, Bu. 10, Ibu. Yang 10, Ibu. 19 kurang 9, Ibu. Tadi koreksi yang protonnya itu 19, Ibu. Siapa yang jawab proton 19 ini? Saya, Ibu. Giovanda. Kenapa Ya, proton protonnya 19? Ini udah 9. Soalnya ada Tidak, tulis, Ibu. Ibu. Ini nomor atom, ini nomor massa. Kan tadi saya bilang apa? Jumlah elektron dan jumlah proton sama dengan nomor massa. Nomor massa. Berarti berapa? Nomor massa 19 kurang 9. 9, Ibu. 10, Ibu. 9, Ibu. 9. Lalu neutronnya 10, itu nomor Ibu. massa 19 kurang nomor atom atau proton 9. Jadi 10. 10, Ya. Ibu. Jangan bingung-bingung ya. Oke, terakhir nomor 7. Sebelum saya ada mau bertanya waktu sama kalian dulu. Nomor 7. Saya mau tanya siapa ya? Triana Laki Pusu. Iya, Bu. Ya. Coba. Jumlah. Ya, mulai. Ibu maaf kalau ribut, Ibu. Nomor Tidak ribut. Oh iya. Jumlah elektronnya itu 9, untuk protonnya itu 9, terus untuk hasilnya itu neutronnya itu 10 lagi, Ibu. Ya, dapat dari jumlah itu, Ibu, 19 itu dikurang dengan 9 itu, Ibu. Ya, jumlah 19 itu apa? Nomor massa dikurang dengan nomor atom, Ibu. Dengan proton. Ya, maaf, Ibu. Oke, Ibu, ada boleh yang mau mengoreksi, koreksi? Ibu? Saya, Ibu. Satu putih bagian. Iya, Ibu. Ibu. Saya mau koreksi di bagian jumlah elektronnya, Ibu. Iya. Jumlah elektronnya itu seharusnya 10, Ibu. Karena di situ ada tanda minus yang menyatakan bahwa dia menerima satu elektron, Ibu. Ya, berarti 9 tambah 1
20 ya. Bisa ya? Tambah 10, Bu. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, Leroy, silakan. Ibu, selamat pagi, Bu. Siang. Ibu, kalau sebentar dalam proses pembelajaran betul tak keluar yang barang di sini lampu mati lah. Ya, saya tidak marah, tapi nanti kamu belajarnya bagaimana gitu ya. Itu saja. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi selain bilang lampu mati? Oke, saya rasa cukup dulu ya hari ini. Udah ya panjang lah ya. Teori atom sama jumlah elektron, proton sama neutron lah ya bisa ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesai? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Ibu, sudah mau selesai kuliah ini, ketemu absen bagaimana, Bu? Kamu tanyainnya absen. Iya, nanti saya kasih. Untuk absen? Iya. Ini saya mau bagikan linknya. Oke, silakan masukkan absen di link yang saya berikan di chat. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Rizky. Tadi saya lupa nomor atom itu mewakili apa ya, Bu? Nomor atom sama nomor massa. Kenapa? Nomor massa tadi mewakili apa ya, Bu ya? Tadi lupa. Nomor massa itu mewakili jumlah neutron dan proton. Baik. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, terima kasih kelas kimia dasar 1. Selamat siang.